semampu saya dalam fasilitas Zoom ini ya, karena pasti berbeda efeknya dengan ketemu langsung di dalam satu workshop, seminar dengan Zoom hanya kamera saja. Oke. Nah, prinsipnya adalah pengertian sukses itu kan bagi setiap orang berbeda-beda. Bagi seorang pengusaha berbeda, bagi seorang karyawan profesional berbeda, bagi seorang agen berbeda, bagi seorang suami berbeda, seorang istri berbeda, seorang anak juga berbeda dalam tahap belajar. Oke. Nah, so itu ukurannya kepada masing-masing. Seorang pengusaha mungkin barangkali dia kalau dikatakan sukses, kalau dia bisa punya omset sekian, dia punya cabang sekian, dia punya apa namanya bisa jadikan satu perusahaan terbuka dan lain sebagainya. Bagi seorang karyawan profesional barangkali bagi dia yang namanya sukses adalah, oh saya punya posisi sekian, gaji saya sekian, jenjang karirnya jelas dan sebagainya. Bagi seorang agent multi level, agent asuransi, sukses bagi dia berbeda lagi. Jadi intinya adalah sukses bagi setiap orang itu punya pengukuran yang berbeda-beda. So tidak ada satu ukuran pasti dan belum tentu diukur dengan materi ataupun uang. Gitu. Padahal dalam roda kehidupan kita kan sesuatu sukses itu kan tidak hanya diukur dengan jabatan ataupun hanya materi saja. Ada juga yang namanya mereka ingin sukses di bidang spiritual. Ada juga yang, apalagi di zaman sekarang ini, lagi pandemi COVID. Bagi orang yang sudah berada, bagi mereka itu semua sudah nggak ada begitu berarti kalau mereka lagi sakit. Ya. So ada orang juga mengatakan bahwa kalau saya sudah bisa sehat benar aja, saya sudah sukses. Gitu. Ya. Nah, kondisi seperti sekarang ini bagi setiap orang kesehatan adalah nomor satu. Maka kita semua work from home. Ya. Nah, itu sisi yang kedua. Mungkin juga ada roda kehidupan kita ada secara finansial yang tadi saya sampaikan. Kalau saya sudah mencapai tabungan saya, aset saya sudah sekian, maka saya dikatakan sukses. It's okay, it's fine, boleh-boleh aja, tidak ada melarang, gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya keluarga saya sudah seperti ini kondisinya harmoni dan bla bla bla, saya juga dikatakan sukses. Tolak ukurannya. Ada juga yang sisi kelima dari segi roda hidup adalah kalau bisnis saya, karir saya dengan tingkat level demikian, saya juga sukses. Ya, kemudian juga ada pengembangan diri. Kalau saya bisa mencapai suatu tingkat skill tertentu, manajemen skill tertentu, teknis tertentu, saya juga dikatakan sukses. Ada juga yang namanya materi. Saya bisa liburan kemana, saya bisa membeli apa, ya, saya juga dikatakan sukses. Yang terakhir kalau misalnya saya punya networking, pergaulan yang seperti apa, so roda kehidupan kita itu berbagai macam. Nah tergantung kita sendiri pinginnya seperti apa. Kita mau lebih pentingkan yang mana sesuai dengan level tahap kita masing-masing. Nah, so teman-teman semuanya, coba kita amati sekarang, ya. Kita amati, barangkali Jess boleh bantu saya untuk slide pertama. Setiap orang kita itu pingin sukses, setiap orang kita itu pingin berhasil, ya. Nah, tetapi coba kita amati teman-teman kita sekalian, ya. Yang teman main kita yang sejak kecil, teman sekolah kita, teman kuliah kita, rekan kerja kita, ya, teman bisnis kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Ya. Kita sudah sampai tahap level seperti ini, kita coba lihat kembali. Teman-teman yang dari dulu kita bergaul, kita bersahabat, berapa orang sih yang berhasil? Bagaimana tahap level kesuksesan mereka? Bagaimana pola kehidupan mereka sekarang ini, taraf hidup mereka sekarang ini? Kalau ditanya semua orang pingin sukses kah? Semua orang pasti jawab sukses, mau dan pingin, ya. Tapi bagi sebagian orang, kok rasanya sukses itu susah banget ya? Bagi sebagian orang yang namanya sukses dalam karir, sukses dalam mencapai target, sukses dalam kehidupan mereka, kok kesannya kok sulit ya? Ada sebagian orang yang, wah, ya, aku masih kerja. Kesannya dia secara pendidikan lebih rendah dari saya. Dia secara tampan juga lebih rendah dari saya. Kok dia jauh lebih berhasil? Kok dia jauh lebih sukses? Saya katakanlah lebih lulus duluan dari kuliah dan sebagainya. Tapi yang dia kok dia lebih berhasil daripada saya. Saya lebih punya modal untuk secara hitungan saya bisa lebih berhasil, bisnis saya lebih besar, tapi teman saya yang biasa-biasa kenapa jauh bisa lebih berhasil dalam bisnis daripada saya. So ada satu ada satu link yang perlu kita kumpulkan bersama. Ya. Ada satu contoh lagi misalnya gini, ya. Kalau kita ada dua toko, ya, kita datang ke Mangga 2 atau kita datang ke manapun ada dua toko, ya.
Kadang-kadang di mall ada satu lantai yang jualnya kan hampir mirip semuanya. Barang-barang item yang dijual. Ada dua toko yang jual barangnya katakanlah sama, jenisnya sama. Ataupun restoran, ataupun rumah makan. Can you imagine? Ada satu waktu yang bersamaan, makan siang, ataupun waktu yang ramai, ada satu toko yang ramai banget. Ada satu toko yang biasa-biasa saja. Oke, what happened? What's wrong? Kira-kira apa yang jadi faktor utamanya? Gitu. Bisa jadi, oke, Anda katakan, ini lebih murah. Apakah yang toko sebelah nggak tahu bahwa toko sebelah nggak lebih murah? Apakah mereka tidak bisa banting harga juga? Apakah bisa jadi toko sebelah yang sepi itu jual barangnya lebih murah daripada yang toko ramai itu? Kadang-kadang kita bisa masuk ke sebuah toko ataupun restoran. Bisa jadi kita mau minta diskon aja nggak dikasih. Tapi tetap ramai. So, what's wrong gitu? Apa yang jadi faktornya? Ya, banyak faktor. Ya, banyak faktor sekali. Kadang-kadang juga ada karyawan yang merasa bahwa, oh, saya sudah kerja keras loh. Saya sudah lembur. Apa yang dipesan sama bos saya, apa yang dipesan sama atasan saya semua sudah kerjakan. Kenapa hasil saya gitu-gitu saja? Kok tidak ada satu terobosan, breakthrough, yang bisa membuat saya bisa dapat jenjang yang lebih bagus, lebih tinggi lagi. Saya bukan hanya kerja keras, tapi saya juga sudah, sudah kerja pinter. Saya sudah punya tim yang besar, saya sudah punya tim yang lebih smart. Tapi kenapa hasil saya gitu-gitu saja? Ya, bantu saya slide kedua. Nah, so pada hari ini, sesi yang kali ini yang waktu singkat, ya, bantu saya Jess untuk slide kedua. Kita coba sama-sama akan diskusi, ya, diskusi mengenai missing link-nya ada di mana, ya, missing link ini ada di mana? Apakah namanya berhasil, sukses, hanya tergantung kepada tingkat kepintaran seseorang, apakah yang namanya hoki seseorang, atau knowledge-nya seseorang, atau ada sesuatu yang berbeda, yang sebelumnya sudah terinstall ke dalam otaknya dia. Nah, kita akan temukan, missing link ini dalam, kalau memang keburu, dalam 2 sesi ini kita selesaikan. Oke? Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa ada 2 faktor ini yang kita menentukan tingkat keberhasilan yang selama ini saya ketemuin dan saya ketemukan jawabannya. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita lihat ya, ada teman kita yang secara tampan, secara posturnya, secara knowledge-nya itu rajin, pinter, oke? Kemudian cara ngomongnya semua bagus. Nah, tetapi kadang-kadang lihat, pada saat dia lagi mau ketemu dengan seorang calon klien, dia jadi kalang kabut, jadi diam 1000 bahasa. Padahal sebelum ketemu dengan seorang calon klien, dia itu sangat pede. Dia itu sangat menguasai semua bahan yang ingin direncanakan untuk presentasikan. Tapi pada waktu saat ketemu dengan calon klien itu, dia diam 1000 bahasa. Seolah-olah semua yang sudah dipersiapkan itu semua hilang seketika. Nah, ada something wrong kan di dalam itu kan? Nah, itu yang kita namakan dengan satu missing link. Apa itu? Nah, kita akan pelajari. Nah, dari hal ini kita akan lihat dari 2 sisi. Ya. Sisi skill teknisnya, dan satu lagi adalah program mind software. Program pikiran software yang selama ini tertanam seperti apa. Ya. Nah, dalam hal seperti ini impian, teknisnya kita akan pelajari mengenai bagaimana langkah pertama apa secara teknisnya yang harus kita perbuat untuk mencapai suatu tingkat kesuksesan. Blueprint-nya kita itu apa? Itu adalah langkah pertama. Kemudian nanti setelah itu kita baru pelajari mengenai bagaimana pola kerja pikiran bawah sadar kita. Missing link itu sendiri. Apa itu belief? Apa itu mental block? Mental block itu yang terbagi 2, secara emosional block, kemudian juga secara mental block-nya juga ada, emosional block-nya juga ada. Kita juga akan pelajari juga law of attraction-nya. Bagaimana vibrasi kita sama orang lain. Kadang-kadang kita juga menemukan, kita baru ketemu dengan seseorang yang kita masih baru mau kenalan, tapi kok vibrasi kita nggak enak. Perasaan hati kita kok nggak enak. Kayaknya gue sebel banget sama orang ini. Padahal kita masih belum kenalan. Oke, so ini yang akan kita pelajari secara vibrasi itu sendiri dalam 2 sesi ini. Nah, teman-teman sekalian, langkah pertama yang kita harus tahu bahwa, slide berikutnya please.
rumus sukses yang saya pelajari daripada guru besar saya, Dr. Adi W. Gunawan ini adalah quantum transformation dalam seminar beliau di selama 4 hari 3 malam ini di Surabaya. Kita katakan ada satu God faktor. Hari ini kita tidak bicara mengenai faktor Tuhan, ya. Itu kembali kepada keimanan kita masing-masing, ya. Kita akan bicara mengenai human factor. Human factor ini terbagi dua. Ada be-nya, ada do-nya. Be-nya itu berupa apa? Ada berupa langkah-langkah mengenai tahap pembuatan impian. Ada keyakinan, ada perasaan syukur, ada pasrah, kemudian ada doa. Kemudian do-nya adalah skill. Ya, skill apa teknisnya harus kita kuasai? Aktivitasnya kita, dari segi dalam dan luarnya apa yang harus kita kuasai. Kemudian ada skill-nya. Ya, kemudian ada knowledge-nya. Skill apa yang harus kita kuasai, ada pengetahuan apa yang harus kita kuasai untuk menuju apa yang kita mau. Oke, so tingkat keberhasilan yang direncanakan oleh setiap orang itu kan berbeda-beda. Apa yang kita mau itu hanya satu faktor. Apakah kita pengusaha, apakah kita seorang karyawan profesional, itu hanya satu media kita untuk mencapai goal impian yang apa yang kita mau. Hari ini, dalam waktu yang singkat ini, kita akan bahas dulu mengenai do-nya dulu. Aktivitas, skill, dan knowledge dengan campur sedikit mengenai impian, secara teknisnya. Oke? Nah, impian. Sebelumnya, mungkin barangkali ada orang sampai usia dia sekarang tidak pernah terpikir, apa sih yang dia mau dalam hidup dia? Nanti pada waktu usia berapa, apa sih yang saya mau? Barangkali bantu saya ke slide berikutnya, slide 5. Nah, barangkali sampai usia dia sekarang, dia seorang karyawan ataupun pengusaha, dia tidak tahu. Nah, sebelum itu, coba teman-teman, dalam 2 tahap sesi sebelumnya kita bahas mengenai cash is the king, cash flow dan sebagainya, ada satu laporan keuangan secara tertulis. Nah, khusus untuk mencapai keberhasilan, pernahkah Anda, teman-teman sekalian, duduk dengan tenang, kemudian general check up diri sendiri. Sejauh mana sih tahap saya sekarang ini? Posisi saya sekarang ini dibandingkan dengan impian yang pernah saya mau raih di beberapa tahun lalu, misalnya pada waktu kuliah, pada waktu kerja, atau pada waktu suatu saat seminar tertentu diminta untuk buat suatu impian. Nah, impian yang ingin saya capai di usia berapa? Sekarang, dengan usia Anda sekarang, dengan kondisi Anda sekarang, berapa sih level Anda sekarang ini? Anda di level yang benar-benar minus? Atau tidak ada perubahan? Atau, level kesuksesannya di 9. Tapi saya sekarang sudah mencapai di level 5. Saya sudah mencapai di level 3. Nah, Anda harus tahu. Karena kalau Anda sudah tahu posisi Anda sekarang, maka Anda baru bisa tahu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Langkah dari Anda berada di minus, langkah Anda mulai daripada 0, langkah Anda mulai daripada langkah 3 untuk mencapai 9, berbeda-beda. Intensifikasi untuk dalam hal skill yang Anda harus pelajari jadi berbeda-beda kalau Anda di level yang berbeda-beda. Oke. Nah, next slide please. Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu posisi Anda sekarang itu, coba sekali-sekali duduk dengan tenang, jangan ada yang ganggu, berikan waktu diri sendiri, waktu yang sangat berharga, berkualitas, bikin satu dream board-nya. Apa sih impian hidup Anda? Seberapa banyak orang bikin ini? Dream board yang ada di slide-nya di depan Anda itu. Teman-teman sekalian, saya bikin dream board saya sejak usia saya sedang kuliah semester ketiga. Saya waktu itu dihadiri oleh sebuah seminar 3 hari 2 malam, saya diajari untuk bikin dream board ini. Kenapa harus bikin dream board? Kenapa tidak hanya dalam pikiran saja? Okay. Dream board ini setidaknya menjadi satu blueprint kalian sendiri, blueprint Anda sendiri, bahwa dalam hidup ini apa sih yang saya mau capai? Sebelum kita mencapai tahap itu, setidaknya kita sudah tahu nih, ini loh bentuk rumah yang kira-kira yang saya pingin. Suatu saat saya akan capai seperti ini. Ini loh, ke negara mana ini loh yang ingin saya berangkat, yang saya ingin jalan-jalan. Mobil seperti ini loh, saya ingin beli. Keluarga seperti ini loh, saya ingin punya. Ya, Anda harus punya satu dream board. Ya, saya tidak peduli Anda itu seorang pengusaha, saya nggak peduli Anda itu seorang karyawan profesional atau bagaimana, tapi itu semua
apa yang Anda kerjakan sekarang, kan semua adalah ujung-ujungnya adalah untuk mencapai impian kehidupan yang Anda ingin. Nah, itu Anda harus punya. Tidak boleh hanya dalam bentuk bayangan saja. Bayangan itu berarti dia hanya dalam bentuk apa? Audio. Audio ataupun bayangan dalam pikiran Anda. Tapi Anda harus ada satu visualisasi. Visualisasi yang bisa dilihat oleh mata penglihatan kita. Ya, dulu saya masih ingat, saya masih tempel di kamar tidur kos saya. Ya, saya tempelnya di buku saya, dreamboard yang sama. Setiap hari, ya bayangkan kalau setiap hari kita lihat, ya setiap hari kalau kita lihat dreamboard kita, waktu sehari saja pagi dan malam sebelum tidur kita lihat, lama-lama dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Okay? Nah, so seperti yang tadi saya sampaikan, langkah pertama tadi Anda menentukan posisi Anda sekarang sudah level berapa daripada Anda punya tingkat kesuksesan. Kemudian kedua, Anda harus tuliskan impian Anda itu mau apa. Selama Anda masih hidup, Anda mau nikmati pola hidup, corak hidup kehidupan yang seperti apa. Tentukan dulu blueprint Anda. Karena apa? Kalau jika Anda nggak punya satu dream, impian, atau target Anda mau tuju, terus Anda setiap hari mau lewatinya mau seperti apa? Tanpa suatu, tanpa satu target yang Anda mau capai, Anda hanya lewatin hari per hari, Anda hanya lewatin bulan per bulan, what for gitu loh. Ya, oke, bagi karyawan misalnya, ya saya yang penting ikutin sajalah, akhir bulan saya terima gaji, that's it, selesai. Kan nggak bisa begitu. Ya, saya sama karyawan saya, khususnya orang sales, saya sampaikan, tidak peduli perusahaan kasih Anda target berapa, tidak peduli bagaimana atasan Anda itu memberikan Anda push untuk mencapai target, it's not important. Itu tidak penting. Yang penting adalah jika Anda sudah punya satu dream, Anda sudah punya satu impian, target Anda mau capai, ya misalnya Anda sekarang pinginlah katakan gaji Anda sekarang 5 juta. Ya. Anda punya dream-nya apa? Oh, saya ingin punya mobil Honda Accord. Pingin punya modal Honda Accord. Honda Accord sekarang harganya berapa? Dia sendiri nggak jelas. Ya, warna apa juga nggak jelas, harga juga nggak jelas. Nah, jadi dia kerja buat apa? Dia nggak punya satu target yang dia ingin raih suatu untuk dituju. Akhirnya apa? Ada suatu pola pikir yang akhirnya membuat impian target ini diciut. Apalagi pengaruh dari teman-teman lingkungan dia yang negatif. Ah, gaji lu aja baru 5 juta, kok kenapa kamu punya satu impian punya mobil Honda Accord yang mungkin barangkali harganya 734 juta. Ya sudah deh, kalau begitu saya turunin saja lah, Honda CR-V aja. Anda tahu nggak Honda CR-V berapa? 468 juta. Gaji Anda cuma 5 juta, Anda harus kerja 10 tahun baru Anda bisa mencapai membeli mobil dengan catatan Anda nggak ada pengeluaran. Kan gitu ceritanya. Wah, 10 tahun nggak bisa. Ya udah saya turunin lagi deh impian saya jadi Honda City 325 juta misalnya. Hitung-hitung 6 tahun lagi saya baru bisa capai itu. Oke? Wah, nggak bisa juga. Akhirnya apa? Honda Brio aja deh 148 juta. Itu pun perlu 3 tahun untuk membelinya. Nah, karena pengaruh dari teman, lingkungan, dan sebagainya, akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia itu tidak bisa mencapai impian itu, akhirnya dia ciut target impiannya. Akhirnya apa? Beli apa? Honda bebek saja deh. Harganya cuma 20 juta, kok 4 bulan saya juga bisa beli. Gitu. Karena apa? Dia tidak ada satu kekuatan api dia untuk mencapai impian itu sendiri. Nah, so I mean that yang namanya impian, Anda harus punya satu dream board yang bisa diraih, ya achievable, ya kemudian ada ukuran waktunya yang bisa Anda capai dan divisualisasikan. Ya, bila perlu dirasakan. Anda datanglah misalnya kamu mau beli mobil Mercy, Anda mau beli mobil Mercy. Sejak mahasiswa loh, saya belum punya penghasilan, tetapi saya punya satu dream untuk beli mobil Mercy. Saya dream waktu itu adalah 5 tahun saya mau capai untuk beli mobil Mercy, misalnya seperti itu. 5 tahun yang akan datang, saya capai nggak? Saya belum capai mobil Mercy, tapi 8 tahun kemudian saya capai untuk beli mobil Mercy. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bahwa seorang mahasiswa benar-benar bisa membeli satu mobil Mercy dengan penghasilan waktu itu tidak ada. Apa kekuatan itu sendiri? Nah, itu akan kita bahas. Tapi langkah pertama Anda harus punya impian, the power of dream.
Ya, the power of dream. Jangan hanya membayangin saja. Anda punya seorang karyawan, Anda misalnya katakanlah gaji Anda 5 juta, Anda ingin beli rumah, apartemen yang seharga 500 juta. Kalau 500 juta ini berarti per tahun Anda harus punya penghasilan 50 juta misalnya. Per bulan Anda harus tabung 4,1 juta. Per minggu Anda harus punya 1 juta. Per hari Anda harus punya tabung 200.000 misalnya. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman sales saya, kalau misalnya Anda sekarang gaji 5 juta, Anda pingin punya rumah 500 juta atau apartemen 500 juta, Anda breakdown. Anda jangan merasa kecil hati. Impian saya kok besar banget ya. Bagaimana saya mencapai? Sebenarnya, gaji 5 juta untuk membeli sebuah apartemen rumah 500 juta itu sangat achievable. Ya. Paling jauh 8 sampai 10 tahun. Paling dekat 2 tahun Anda sudah bisa beli. Ada sistemnya kan, ada kalkulasinya kan. Bagaimana cara untuk mencapai itu? Kalau misalnya Anda sudah breakdown target Anda semua itu, berarti untuk gaji 5 juta, Anda mau beli 500 juta punya apartemen, per hari Anda hanya mau tabung 200.000, bagaimana caranya? 200.000 kan jadi kecil. Nah, Anda tinggal di breakdown. Untuk mencapai insentif 200.000 per hari, ataupun per bulan lebih kurang 4 juta, bagaimana untuk mencapai 4 juta achievable nggak untuk mencapai satu insentif secara Anda? Anda harus mencapai salesnya berapa? Seorang pengusaha Anda harus mendapat untung 4 juta, Anda harus bisnis dengan omset berapa? Seorang karyawan, seorang sales katakan Anda harus mencapai insentif berapa? Oke? Seorang karyawan yang bukan sales hanya mengandalkan gaji misalnya, yang sudah Sabtu Minggu kerja sampingan. Impian yang sudah Anda tetapkan, bagaimana Anda konsistensi untuk mencapainya, hanya mencari cara-cara, trik, strategi untuk mencapai dream yang Anda sudah mau raih, gitu. Ya, oke. Kalau begitu, katakanlah sebulan Anda harus dapat insentif 4 juta untuk bisa target beli apartemen tadi 500 juta. Berarti, katakanlah perusahaan memberikan Anda target sebulan Anda harus menjual 30 juta. 30 juta Anda harus hitung. Dari penjualan Anda 30 juta, Anda bisa dapat insentif berapa? Oh, cuma 2 juta. Target saya tadi berapa? 4 juta. Berarti saya harus mencapai target berapa? 40 juta, Pak. So, Anda ini hidup yang membedakan karyawan berkualitas tidak hanya satu. Anda sebagai seorang yang berkualitas, Anda kejar target karena bos Anda, perusahaan Anda, atau atasan Anda yang memberikan Anda target sehingga Anda itu mau achieve, atau karena target dirimu sendiri, impianmu sendiri yang untuk mencapai target Anda. Ya. Itulah yang membedakan level kualitasnya seorang karyawan, khususnya orang sales. Ya, begitu dengan pengusaha. Dia harus punya target untuk mencapai itu. Nah, teman-teman, target kalau Anda sudah punya, kalau seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau Anda sudah punya target, per bulan saya harus punya penghasilan 4 juta, maka berapapun bos memberikan saya target sales, misalnya, barangkali saya bisa doublekan. Karena saya nggak terlalu, kalau bos hanya berikan saya 20 juta, kan di bawah target saya secara insentif. Ya, saya naikin sendiri jadi 40 juta. Karena apa? Karena saya kerja untuk diri saya. Untuk kesejahteraan, impian, target yang saya ingin capai, bukan karena perusahaan, bukan karena bos saya, bukan karena atasan saya. Itu salah satu contoh. Oke, so next terakhir, kalau Anda sudah punya target, ya, next please slide-nya. Oke, nah, Anda setidaknya kalau sudah punya blueprint impian yang Anda ingin punya seperti apa, di breakdown. Sama juga seperti Anda punya laporan keuangan. Kalau Anda sudah punya dream, Anda breakdown. Kalau usia Anda sekarang hanya 20, maka Anda bisa breakdown per 10 tahun. Dalam 10 tahun ini Anda bisa mencapai tahap yang seperti apa. Kemudian dari 10 tahun itu nanti kan Anda bisa breakdown lagi per tahun, Anda bisa kira-kira mencapai seperti apa. Oke. Apakah ini akan pasti terjadi? Ya, belum tentu. Ya. Tapi setidaknya Anda sudah tulis, setidaknya pikiran bawah sadar Anda sudah menerima informasi ini. Wah, Anda pernah membayangkan, memikirkan yang namanya impian yang ingin Anda capai dalam kehidupan ini. Kalau Anda sudah breakdown seperti itu, maka ini Anda 5 kata yang sangat sederhana, suatu ilmu yang sejak dulu, dari kuno sampai sekarang, tapi ini sangat berguna sekali. Dengan what, apa yang saya mau capai dalam hidup saya? Tanya. Minimal pernah tanya pada diri sendiri. Setidaknya kita hidup bukan karena perusahaan, kita hidup bukan karena atasan,
Kita hidup bukan karena bos. Saya hidup karena ada sesuatu yang ingin saya capai dalam kehidupan saya. Siapapun Anda itu seorang pengusaha, Anda seorang karyawan profesional, ataupun agent apapun juga, tanya pada diri, apa sih yang saya mau capai dalam hidup saya? Dan kenapa saya harus mencapai itu? Kenapa tanya? Why? Karena why inilah setidaknya ada salah satu api yang di dalam diri kita pada saat kita sedang down. Pada saat kita sedang demotivasi, muncullah pertanyaan itu, why? Kenapa saya mau mencapai impian target yang saya inginkan ini? Kalau saya tidak mencapai, apa yang terjadi? Okay. Yang berikutnya adalah when. Kapan saya mau merealisasikan impian-impian saya, target saya itu sendiri? Ya, semua harus diukur dengan waktu. Ya, tidak boleh disampaikan bahwa suatu hari, kapan-kapan saja. Nggak bisa. Semua harus diukur, ya, supaya bisa diterima oleh pikiran bawah sadar saya. Where, di mana saya bisa mencapainya? How, bagaimana saya mencapainya? Secara bisnis saya mau mencapainya seperti apa? Sebagai seorang karyawan profesional, bagaimana saya mencapai target impian saya? Ataupun gabungan, ya, Anda mau bisnis, karyawan selama tidak melanggar aturan perusahaan silakan. Kemudian saya mau investasi di mana untuk mencapai target impian saya. Okay. Nah, setelah Anda mencapai ini, aktivitas yang blueprint yang Anda sudah tentukan, that's fine. Ya, Anda sudah ditanam di dalam pikiran Anda. Oke, inilah yang saya mau capai target saya dalam hidup saya ini. Ini target yang satu. Kemudian baru Anda pelajari namanya berikutnya, slide berikutnya, please. Oke. Nah, setelah Anda suatu punya impian, target yang dari B nomor 1 itu, kita lihat lagi yang do. Aktivitas yang Anda harus lakukan seperti apa, skill. Ya, hari ini kita tidak bicara mengenai skill. Skill di di luaran sangat banyak. Ada skill teknik jualan, skill kemudian seminar, workshop, training, ya, teknik jualan, networking, motivasi sebagainya itu banyak sekali. Ya. Kemudian knowledge. Ini Anda juga harus kuasai. Ya, untuk mencapai target impian Anda, yang namanya skill, aktivitas, knowledge itu semua hanya satu media bagi Anda untuk mencapai target, mencapai impian Anda. Knowledge mengenai jasa, produk yang Anda mau pasarkan. Ujung-ujungnya adalah income Anda untuk mencapai impian Anda. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah Anda bisa menguasai proses waktu, sering belajar, dan sebagainya, Anda juga harus yang namanya cross-check. Ya, selang berjalan waktu cross-check. Apa yang sudah Anda rencanakan, Anda cross-check, evaluasi. Ya, apakah sudah mencapai, misalnya bulan ini saya mau capai 100%. Nah, selama minggu pertama, minggu kedua saya cross-check. Yang harusnya 25% pencapaian saya, sudah tercapai berapa persen? Harus evaluasi. Suatu instruksi perintah tanpa kontrol, itu bukan namanya instruksi. Ya, karena itu bisa kebablasan, kelolosan. Oleh karena itu, sesuatu yang buat diri kita sendiri, yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita strategikan, kita perlu cek kontrol, evaluasi. Ya, setiap tahun, ya, selain laporan keuangan yang saya bikin, saya juga evaluasi. Apa yang saya sudah lakukan 1 tahun ini? Tahun depan saya lakukan apa? Saya harus evaluasi. Ya, begitu pula dengan yang bulanan kita, tetap harus kita cek kontrol. Sudah cek kontrol, sesuaikan, ya, seperti sekarang kondisi. Siapapun yang tidak bisa memperkirakan bahwa akan COVID masuk ke Indonesia. Kirain cuma sampai ke Cina doang, seperti SARS dulu, sampai di Hong Kong, Cina gitu saja. Ternyata COVID bisa masuk ke Indonesia. So, kita cek kembali lagi, kondisi seperti ini, kita evaluasi, kita adjustment, adaptation, ya, kita penyesuaian diri. Oke, kalau begitu, apa yang kita lakukan? Ya, impian tetap, kita tidak berubah impian, tapi kita berubah pola cara kita berubah penyesuaian dengan trik kita, strategi kita sesuai dengan kondisi yang ada kita sekarang. Ya. Nah, hari ini part 1 ini kita lebih kurang akan bicara mengenai do ini. Ya, kalau ada waktu minggu depan kita akan bicara. Kalau Anda sudah kuasai semua ilmu yang ada, skill yang ada, ya, saya sudah kuasai produk Pak, saya sudah kuasai jasa yang saya mau tawarkan, saya sudah bisa jualan dengan baik dan sebagainya. Tetapi kenapa hasil saya tidak seperti ekspektasi saya? Bapak Ibu sekalian, ya, kita pernah ketemu seorang klien di hipnoterapi, ya, tabungan dia nggak pernah lebih daripada 10 juta. Setiap kali kalau dia dapat komisi, dapat insentif 20 juta, 30 juta, tapi ada aja faktor-faktor kebocoran daripada finansial, akhirnya saldo dia selalu 10 juta. Something wrong, kan? Nah, itu kita akan bahas
di part 2 nanti minggu depan. Nah, saya selesaikan, kita akan sama-sama dalami mengenai pikiran bawah sadar, pola kerjanya seperti apa, belief-nya, mental block-nya, law attraction-nya, bagaimana cara menarik rezeki, menarik uang, bagaimana ada orang ya teman-teman kita, dia hanya duduk saja, ada aja bisnisnya masuk sendiri. Ada orang sudah cari-cari keluar kok nggak ketemu bisnis. Begitu. Ada something wrong di situ. Ada yang sesuatu yang kita mau pelajari. Di hari ini kita coba hanya pelajari soal teknisnya, minggu depan kita pelajari sesuatu yang pikiran software-nya. Nah, kira-kira begitu Pak Dewa, briefing saya untuk yang sekarang. Oke, terima kasih Pak Hideki. Jadi ada dua bagian ya. Jadi ada Ya, skill teknisnya dan main software-nya ya. Untuk ya. sahabat pembelajar yang ingin respon dengan pertanyaan atau komentar, silakan, atau cerita, sharing ya. Seperti Pak Hideki tadi sharing bagaimana men-set impian sejak semester 3 waktu kuliah. Dan itu berapa tahun kemudian, 5-8 tahun udah langsung tercapai ya, salah satu ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, silakan sahabat pembelajar untuk bertanya di chat atau langsung sampaikan pertanyaan dengan buka mic. Kami tunggu ya, waktunya masih banyak ini untuk bisa mengelaborasi tema hari ini. Dan sambil menunggu Pak, tadi kan kalau kita menyusun impian itu harus achievable ya, Yes. realistis ya, bukan impian setinggi langit tapi nggak ketemu-ketemu gitu ya. Yes. Kalau toh itu achievable, itu harus direncanakan dengan detail, Pak ya. Itu Makin kunci detail ya. kan makin bagus. Makin detail Contohnya makin bagus gini, ya. Pak Dewa, misalnya Ya. gini. Kenapa perlu detail? Pak Dewa, besok ada teman saya datang dari Medan. Ya. Bapak bantu saya tolong jemput teman saya ini ya. Kira-kira Bapak bisa jemput nggak? Nggak Ya. bisa. Kenapa nggak bisa? Karena namanya aja masih belum tahu, ya. jenis kelaminnya juga belum tahu, ya Ya. kan, usianya berapa dan sebagainya. Ya, bila perlu ada nomor handphone, kan lebih bagus. Ya. Tunggu di mana, jam berapa tiba dan sebagainya. Ya. Itulah yang ada bekerjanya dalam pikiran bawah sadar kita. Target semakin jelas, semakin detail akan kita terima. Ya. Ya, ke dalam pola kerja pikiran bawah sadar kita. Lebih detail lebih bagus Pak ya. Artinya ketika penjemput bajunya pakai baju warna apa itu lebih cepat lagi. Iya. Ya. Betul. Oke. Oke, Pak Hideki ada pertanyaan dari Bu Anastasia Tiza. Ya. Mohon dijelaskan lebih lanjut teknis pembuatan dream board dan hubungannya dengan range umur, Pak. Tadi ada slide kayaknya. Yes. Mungkin bisa kembali ke slide. Oke. Namanya dream board-nya seseorang, Bu Anastasia, itu berbeda buat setiap orang. Ya. Ada orang, misalnya nih, ada orang rumahnya punya kolam renang. Ada orang yang rumahnya nggak punya kolam renang. Karena apa? Karena dia punya dream, pingin punya rumah yang belakangnya ada kolam renang. Di sisi yang lain ada orang yang punya uang yang banyak, tapi dia nggak pingin punya satu kolam renang. Ada juga orang yang pingin kamar mandinya punya bathtub, tapi ada orang yang nggak kepingin kamar mandinya punya bathtub. Setiap orang punya impian berbeda-beda. Nah, impian itu adalah coba dengan duduk tenang, ya pikirkan apa sih yang Anda ingin capai sampai usia tertentu. Misalnya pada waktu pensiun, Anda mau pensiun usia berapa? Apakah Anda mau kerja sampai usia 55? Apakah 65? Kembali lagi pada masing-masing. Pada waktu usia 50, apa sih yang Anda mau capai tingkat level kehidupannya? Setidaknya Anda sudah punya apa? Ya, seperti yang tadi 8 roda kehidupan yang tadi saya sampaikan. Katakanlah secara kesehatan Anda mau capai tingkat yang bagaimana? Ya. Yang namanya itu kan semua investasi. Oke. Kalau misalnya Anda nanti usia 60 tahun, Anda mau capai tingkat kesehatan yang seperti orang sehat, ya awet muda dan sebagainya, maka dari sekarang Anda harus investasi kan? Investasi apa? Investasi olahraga tiap hari rutin, minum suplemen kesehatan, sakit berobat, jangan tunggu sampai sakit parah baru sampai berobat dan sebagainya. Semua harus direncanakan. Anda punya tingkat kesehatan, spiritual Anda mau seperti apa, Anda finansial mau capai seperti apa, Anda punya aset mau seperti apa, financial freedom-nya mau seperti apa, Anda semua tuliskan. Dan semua bisa diukur. Ya, dan ditulis dalam satu signboard itu sendiri. Ya, dream board-nya itu adalah berupa gambar. Anda bisa ambil dari internet orang-orang yang sukses atau orang-orang yang sehat, potong saja. Potong gambarnya, searching dari Google, potong gambarnya tempel di signboard.
Ya, Anda ingin rumah yang berapa kamar, ya, ditempelkan. Ya, Anda ingin mobil, ya, yang seperti apa, cari tahu speknya seperti apa, ya, dalamnya berapa roda, oke, warnanya mau apa. Bila perlu datang ke showroom, minta brosurnya, katalognya, ya. Pikiran Anda, kalau Anda bisa dengan visual, lihat dari katalognya. Kemudian Anda bisa dengan meraba, penciuman, wangi daripada mobil barunya. Kemudian rasakan setirnya seperti apa. Ya, Anda membayangkan secara audio visualnya. Anda pegang mobilnya yang baru, walaupun di showroom, tapi setidaknya pikiran bawah sadar Anda sudah terima informasi seperti ini, bahwa Anda ingin ya membeli sebuah mobil, mereknya ini, ya bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Ada orang nggak berani loh, dia sampai berpikir bahwa dia akan memiliki mobil seperti ini. Karena apa? Dalam blueprint otak dia, tidak pernah ada informasi bahwa dia akan membeli mobil ini. Okay? So, apapun yang Bu Anasia mau capai, buatlah secara visual, dream board-nya. Ya, di kertas, di karton, terserah. Ya, bikin dulu di dalam satu slide atau apa, semua gambar dimasukin, kemudian di print. Itu akan jadikan satu motivasi Anda pada saat Anda lagi demotivasi, Anda lagi down, atau Anda lagi mencapai kejagaran speed up target Anda sering lihat ini. Ini loh yang saya mau capai. Saya capek, nggak apa-apa. Saya lelah, nggak apa-apa. Saya lembur, nggak apa-apa. Saya dikasih bos, target saya 20 juta. Tapi saya karena mau capai dream saya mau up 2-3 kali lipat dari target yang diberikan sama atasan saya. It's fine, kan? Daripada kita sama sekali nggak punya visual dream board kita. Ya, apalagi ada namanya kacauan-kacauan dari lingkungan kita. Bentar-bentar lagi ada distraction dari teman-teman sekitar yang barangkali mereka tidak peduli akan dream-nya mereka. Karena kita sering bergaul dengan mereka, akhirnya kita juga jadi ikutan. Tapi kalau kita hidup punya target, kita hidup punya impian, apapun kesibukan kita, time waktu manajemen kita semua berpicu kepada dream board-nya kita. Hanya masalah waktu saja, kapan mencapainya. Kira-kira begitu, Bu Anastasia. Oke, baik. Terima kasih Pak Hideki. Bu Anastasia terjawab ya. Jadi, ya, ini Bu Anastasia respon, baik, terima kasih di chat. Oke, jadi berapapun usianya kita bisa bikin dream box kan Pak ya? Ya, betul sekali. Ya, Ya, contohnya sekarang kayak KFC. KFC bisa mencapai KFC begitu mendunia, cabang-cabang KFC yang begitu banyak. Suksesnya di tahun berapa? Puluhan tahun juga kan, bukan usia muda. Ya. Setidaknya yang namanya foundernya KFC terpikir bahwa saya akan bikin ayam goreng yang enak dan gurih dan bisa mendunia, kan begitu. Ya. Ya, jadi artinya tingkatan impian setiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya punya uang misalnya 5 miliar, teman saya punya uang 5 miliar, tapi apa yang mereka mau capai kan berbeda-beda. Tingkat kepuasan mereka juga berbeda-beda. Kira-kira begitu Pak Dewa. Oke, baik. Pak, ini ada Pak Saiful Bahri mengajukan pertanyaan juga di chat. Pak Deki, jika dream box yang sudah kita tetapkan dan kita review dan belum sesuai plan, apakah kita perlu rubah dream box-nya sesuai situasi kekinian, Pak? Bagi saya, yang seperti saya katakan Pak, kita cerita yang merek Honda tadi. Ya, kita pinginnya itu adalah Honda Accord seharga 748 juta. Apakah karena situasi sekarang tidak memungkinkan sehingga kita turunkan target kita ataupun dream box kita? Kalau saya tidak. Paling katakanlah saya mau mencapai Honda Accord saya dalam waktu 10 tahun misalnya. Karena situasi seperti sekarang mungkin hanya mundur 2 tahun, jadi 12 tahun. Kalau misalnya saya punya dream, ya, saya ingin mencapai 10 dream, tapi karena ada dream board saya, setidaknya dalam kehidupan saya bisa mencapai 8 daripada dream board saya. Kan lumayan. Daripada saya sama sekali tidak mencapai sesuatu yang ingin saya raih dalam kehidupan saya. Dari dream board saya itu kan saya kecilkan. Setiap tahun saya harus bikin kira-kira 5 target yang saya mau capai dalam tahunan saya. Tapi target tahunan yang saya buat itu semua adalah mengarahnya ke dream board-nya saya. Nah, kenapa kita perlu bikin itu semua? Ingat, itu adalah sebuah blueprint supaya bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Seorang karyawan, Pak, kalau dia tahu apa yang dia mau raih, baik dia dalam bekerja, sebagai seorang sales atau orang kantor, dan dia tahu apa yang dia mau capai, kinerjanya biasanya meningkat.
Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia lakukan untuk apa? Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, untuk family dia, untuk orang tua, atau untuk apa? Motivasinya adalah itu. Bukan karena atasan, bukan karena perusahaan, bukan karena bosnya yang menyuruh. Begitu. Ya, jadi bagi saya, Pak Saiful, green board yang sudah ada tetap PIN. Kecuali barang itu sudah nggak ada. Mobil Honda Accord-nya sudah nggak produksi, ya berarti kita harus ganti. Gitu. Tapi kalau selama ada, ya sudah. Kita tetap konsisten terhadap impian yang kita mau. Kecuali Anda mau rubah yang lebih tinggi atau merek lain, terserah, boleh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hideki. Pak Saiful terjawab jelas Pak. Waduh, langsung direspon jelas Pak. Terima Terima kasih kasih. Pak Saiful atas Oke, pertanyaannya. iya terima kasih. Pak Hideki, waktu kita sudah habis Pak Hideki. Cepat Jadi sekali ya, cepat sekali. nggak terasa ya. Nggak kerasa, dan jelas apa yang disampaikan Pak Hideki dari jam 1 siang tadi, yang mengangkat tema siang hari ini adalah maximum effort but minimum result, what's wrong. Nah, what's wrong-nya ini nanti kita akan jawab untuk minggu depan ya. Kita akan temukan apa yang akan disampaikan Pak Hideki terkait dengan missing link tadi yang sudah disampaikan Pak Hideki. Boleh saya tambahkan Pak Dewa? Silakan. Oke. Minggu depan, hari Rabu, jam yang sama, kita bahas mengenai pola kerja pikiran bawah sadar. Saya lebih senang hati jika Anda sudah siapkan dalam seminggu di signboard-nya Anda. Nanti kita akan simulasi. Ya, setiap kali Anda mengimpikan green board-nya Anda ini, target-target impian yang Anda mau capai, kita akan simulasikan dari pola pikirnya. Apakah ada sesuatu yang perasaan yang tidak enak, emosi yang tidak enak, intensinya seperti apa, kemudian belief yang mental block yang seperti apa yang menghambat. Nah, kita akan simulasikan. Ya, jadi kalau usahakan minggu depan Anda dream board-nya sudah selesai. Jadi Anda akan pada waktu saya simulasikan itu Anda akan lebih terasa. Oh iya, kenapa saya ada perasaan itu ya pada waktu saya memikirkan impian saya ini ya? What happened gitu. Nah, padahal itu yang sangat menentukan. Karena ada orang dari kepintaran semua sudah kuasai, skill semua sudah kuasai, produk jasa dia, produk semua sudah kuasai, tapi kok tidak bisa mencapai karena ada sesuatu mental yang memblokir dia. Gitu. Nah, itu yang kita akan bahas di minggu depan. Oke, Ya. luar biasa. Ya, terima kasih bocorannya Pak. Dan PR-nya ya untuk Bapak Ibu yang mengikuti lagi untuk minggu depan, siapkan dream board-nya. Ya. Terima kasih Pak Effendi Pangestu, Pak Bu Anastasia Tisa, Pak Saiful Bahri yang sudah tulis di chat ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk sahabat pembelajar semuanya yang hadir di siang hari ini, yang mungkin masih ada pertanyaan tapi belum mengetik ya. Oke, kita tunggu minggu depan. Oke, terima kasih Pak Hideki atas pencerahannya. Terima kasih sahabat pembelajar. Sebelum bubar, kita akan foto keluarga siang hari ini. Foto keluarga. Oke, silakan untuk Bapak Ibu dibuka kameranya agar kita bisa foto bersama. Silakan. Mungkin teman-teman Jessica bisa di direct. Oke, Pak. Bapak Ibu boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya ya. Oke, kita kali ini akan foto 2 kali. Jadi kita senyumnya 2 kali ya Bapak Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Jessica. Terima kasih Pak Hideki. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. semua. Terima kasih Pak. Sukses terima kasih untuk semuanya. kita semuanya.